Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM As-Sahal dan seluruh pengurus, yang saya muliakan Bapak Imam, sahabat kami, yang kami muliakan pula guru kami Ustadz Priyo, kemudian orang-orang tua kami, para tokoh, para sesepuh, cerdik pandai, alim ulama, dan seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat yang malam ini hadir dalam sholat isya dan insya Allah tarawih. Mudah-mudahan sampai di perjalanan penggal pertama Ramadan ini Allah menerima semua amal kita, amin. Yang terpenting dari amal itu bukan cuma mengamalkannya, tetapi kita ingin amalan itu diterima di sisi Allah. Bukan cuma berbuat, tapi kita memastikan agar amal itu memang Allah mau terima. Makanya Nabi setiap hari berdoa supaya amalnya diterima dengan doa tadi, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kan capek kalau sampai dari pertama sampai hari ke-8 ini amalan kita nggak diterima Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, tema yang diamanahkan oleh Forum Komunikasi Mubalik itu tentang waktu, gitu aja. Waktu gitu judulnya. Iya. Nah, saya memberikan inisiatif sendirilah ya. Maksudnya waktu mungkin disuruh mentadaburi atau mentafakuri hikmah dari waktu itu sendiri, ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang waktu, perkara waktu adalah perkara yang paling banyak manusia rugi karenanya. Jadi manusia diciptakan Allah di bumi ini yang merugi karena waktu lebih banyak daripada yang pintar memanfaatkan waktu. Dan ini disampaikan Allah dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, dalam ilmu tafsir Al-Quran, biasanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu ada hikmah penting di belakangnya. Makanya banyak ayat-ayat bunyinya sumpah, wasyamsi waduhaha, ya, wassama'i dzatil buruj. Allah bersumpah, wasyamsi demi matahari, wassama demi langit, ya, walaili idza yaghsha demi malam hari. Berarti kalau Allah bersumpah namanya al-qasam tentang satu objek itu penting, harus jadi perhatian manusia yang membacanya. Dan rupanya tentang waktu ini Allah banyak bersumpah tentang waktu, banyak. Ya, contohnya waktu maghrib Allah bersumpah walaili idza yaghsha, demi waktu malam ketika dia sudah menyelimuti bumi. Ya, tentang waktu duha Allah bersumpah juga wadduha walaili idza saja, malam Allah bersumpah. Ya, tentang duha Allah bersumpah. Subuh Allah juga bersumpah. Apa suratnya? Wal fajr walayalin ashar, demi waktu subuh dan demi hari yang 10. Jadi waktu duha, waktu malam, waktu pagi, waktu subuh Allah bersumpah tentang waktu. Kenapa? Karena pentingnya soal waktu. Sampai pada klimaksnya ada satu surat yang menyebutkan tentang demi waktu. Dan ini selalu dibaca kita dari kecil-kecil, kita di TPQ kan, selalu diingatkan. Kenapa? Tentang waktu ini penting. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, wal asri innal insana lafi khusr. Lihat, ketika Allah berbicara tentang waktu, apa kata Allah? Demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Makanya saya bilang, ketika Allah mengatakan berbicara tentang waktu,
Maka tentang waktu ini banyak di antara kita yang lalai daripada yang pandai memanfaatkan waktu itu sendiri. Buktinya Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya manusia penuh dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali 4 orang. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, menasehati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Selebihnya kalau nggak masuk dalam 3 kategori, rugi kalian, rugi. Fi khusrin, la fi khusrin, kata Allah. Ini jangan main-main tentang waktu, Bapak Ibu. Kata para ulama, waktu itu macam pedang. Al waqtu kasaifi. Pedang itu, Bapak Ibu, kalau pandai Anda pakai jadi senjata, tak pandai tertancap diri sendiri. Itu pedang. Waktu kalau tak pandai manajemen, hancur. Waktu akan melaknat kita menjadi hitungan di akhirat nanti. Tapi kalau waktu pandai kita pakai baik-baik, betul-betul dalam iman, amal soleh, maka waktu itu akan jadi akumulasi pahala buat kita. Nah, karena itu mentadabburi waktu mesti. Karena apa, Bapak Ibu? Waktu Anda dan saya di dunia ini tak banyak. Kalau kita berbicara konsep waktu kita tidak banyak. Kita ini umat Nabi Muhammad sudah punya ancar-ancar. Ancar-ancarnya berapa umur kita, Bapak Ibu? 60 sampai 70. Itu kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina aman. Umur umatku ya ancar-ancarnya antara 60 sampai 70. Walaupun ada yang lebih, Nabi bilang sedikitlah yang dapat bonus, itu tak banyak. Kebanyakan ancar-ancar, kata Nabi, bukan kata Ustadz Riza. 60 sampai 70 tahun. Terus ada yang bilang, Pak, 60 lama itu. Kata siapa lama? 70 lama itu. Kata siapa lama? Bapak Ibu harus memahami, kalaulah umpama ada orang ikut umur nabinya tak jauh lah, 60 tahun dia punya umur. 60 tahun itu, Pak, umur administratif, bukan umur efektif, bukan. Umurnya berapa? 60 tahun. Oh, panjang ya? Enggak panjang. Umur 60 tahun itu kalau ibaratnya beli makanan masih bruto. Ini berat kotor. Makanya namanya umur administratif. Umpamanya ada seseorang umurnya 60 tahun, kita anggap yang paling kecil lah, 60 tahun. Ya. Dari 60 tahun untuk beribadah, dia baru bisa mulai dihitung amalan sejak dia akil balik. Maka kalau 60 tahun diambil akil balik berapa tahun? Biasa kita akil balik berapa? 15. Berarti tinggal 45 tahun akil balik tuh. Nah, kita ini setiap hari tidur, betul? Ada yang nggak perlu tidur, tunjuk tangan. Saya nak berguru, macam mana caranya jadi manusia tak tidur? Tidur itu pasti, suka tak suka tidur mesti, kalau nggak mati. Nah, tidur itu biasanya kita dalam sehari berapa durasi tidur yang paling pertengahan? Berapa jam? 8, ya. Kalau yang 12 jam memang kemaru betul lah nih tidur dia hidup untuk tidur, bukan tidur untuk hidup, bukan ya. Kita ambil yang umum, Pak, tidur itu 8 jam. Kita dikasih durasi setiap hari 24 jam. Kita ambil yang pasti-pasti saja 8 jam untuk tidur. Itu kalau dari 24 jam diambil 8 jam untuk tidur, sepertiga sudah habis. Sepertiga. Tadi saldo kita berapa? Saldonya 45. Sepertiga umur Anda sudah dipakai tidur, suka tak suka, cinta tak cinta. Kalau 60 tahun sepertiganya diambil tidur, berarti berapa sepertiga dari 60? Berapa? 20 tahun. Saldonya 45, dipakai untuk tidur 20 tahun, sisanya berapa? 25 tahun.
Makanya saya bilang waktu itu tak banyak, rugi kita kalau tak pandai-pandai. 25 tahun baru diambil tidur, belum diambil cari duit, harta dunia. Berapa jam kita cari duit sehari? 7 sampai 8 jam, sama sepertiga lagi. Itu pun kalau mencari sesuap nasi, kalau mencari sekantung berlian tambah lagi lembur. Ada lagi yang nggak mau, dia semua setiap ada jam diambil lembur. Kenapa? Ingin membeli segunung emas katanya. Itu terserah, yang penting jangan lupa waktu Anda tak banyak. Jadi saldo kita yang 25 tahun diambil sepertiga 8 jam untuk cari duit, sisanya berapa tahun? 5 tahun. Ini buat ngabdi sama Allah. Ya, mudah-mudahan yang 15 tahun sebelum akil balik itu dihitung beribadah kalau kita dibimbing dengan agama oleh orang tua kita. Jadi umur efektif yang Anda punya buat ngaji, sholat, baca Quran cuma 5 tahun efektif. Itu tidur, itu kerja adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kebutuhan naluriah, kebutuhan basyariah, nggak bisa dielakkan. Makanya waktu yang Anda punya cuma 5 tahun sebenarnya dari umur, kalau umurnya 60. Kalau 40 udah lewat, kurang lagi, habis. 5 tahun itu belum diambil, buka Facebook, Instagram, tengok TikTok, Twitter, nonton TV, ganteng-ganteng serigala. Maka sebenarnya waktu yang Anda punya tidak banyak, Bapak Ibu. Itulah sisa waktu yang ada. Waktu yang tersisa itu tiket untuk selamat masuk surga. Waktu yang Anda punya hanya sekian, yang kita butuh amal begitu banyak supaya selamat dari neraka, bisa masuk surga Allah. Maka pantas ketika Allah bilang, manusia demi waktu kalian banyak rugi. Kenapa? Karena waktu yang kita punya secara hakikatnya sangat sedikit. 60 tahun itu umur administratif. Kalau Anda breakdown, bagi habis. Itu kalau nyampe 60. Kalau ndak nyampe, lebih tipis lagi kita punya modal untuk selamat di dunia dan di akhirat. Makanya manfaatkan waktu. Jangan sampai waktu membunuh kita. Jangan sampai Anda itu keteteran soal waktu. Kita sebagai seorang muslim harus pandai memanajemen waktu. Banyak ya orang-orang yang sudah sampai akhirat minta balik lagi loh, Bu. Minta balik. Kenapa? Selama di dunia waktu tidak digunakan untuk amal soleh. Makanya di surat As-Sajdah Allah bilang itu, ada orang yang udah mati, sudah lihat akhirat, sudah lihat alam barzah, minta balik. Surat As-Sajdah. Di sini Jumat baca tak sajadah? Belum ya? Insya Allah lah tahun ini, Pak Imam ya. Apa kata Allah? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kalian lihat orang-orang yang mujrimin. Siapa mujrimin? Dosa lebih banyak dari pahala. Karena apa? Amalnya malas, waktu terbatas. Bagaimana keadaan mereka? Amalnya kurang. Ya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tertunduk kepala mereka di hadapan Allah. Saat sudah mati dibangkitkan lagi. Apa kata mereka? Rabbana absarna. Ya Allah, setelah mati ini kami sudah lihat akhirat. Wa sami'na, kami sudah dengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Balikkan. Kenapa? Selama di dunia malas ibadah, malas beramal. Waktu sampai akhirat baru yakin. Ketika sampai akhirat dia berdoa, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kami mau balik, mau ngapain? Na'mal salihah, kami mau amal soleh. Sekarang kami yakin, merengek, menangis darah. Pertanyaan saya, apakah doa mereka dikabulkan? Apakah doa mereka yang berdoa Allah Rabbana absarna wa samina farji'na dikabulkan atau tidak? Biarpun menangis darah, kalau nyawa udah putus dari badan,
tak ada kesempatan. Makanya tadi saya bilang waktu itu seperti pedang, tak pandai pakai waktu habislah kita. Makanya Bapak Ibu manfaatkan selama masih ada umur. Besok belum tahu lagi jatah umur masih ada. Karena itu hari ini jangan lepaskan, lupakan, abaikan amal soleh. Harapan kita berapapun Allah takdirkan umur kita, kita dalam keadaan selamat di akhirat masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sia-siakan waktu, karena sesungguhnya waktu yang kita miliki tidak banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.